Anda masih menyaksikan Kompas Petang bersama saya Friska Clarissa. Saudara, akhir pelarian Joko Chandra berakhir saat ditangkap di Malaysia. Sejumlah pejabat Polri ikut menjemputnya pada Kamis malam. Yang Anda saksikan ini adalah video saat Joko Chandra berada di dalam pesawat menuju ke Indonesia. Kabar Eskrim, Komjen Listio Sigit Prabowo menyatakan ada permintaan Presiden untuk segera menangkap Joko Chandra dan direspons dengan mendeteksi keberadaannya. Kerjasama dengan polisi Malaysia menjadi salah satu kunci ditangkapnya Joko Chandra. Pak Beni sebut tadi ini memang sudah ada hubungan baik antara polisi di Polri dan juga polisi di Raja Malaysia. Nah, kalau dalam kasusnya Joko Chandra tadi, setelah ditangkap kan belum selesai. Justru ini mula dari mengungkap banyak kasus, berlapis-lapis kasus di balik ini. Ya, jadi memang tentunya kita berkejaran dengan waktu dalam konteks menjawab pertanyaan publik. Yes. Ya. Apa perannya si A, perannya si B, dapat apa, imbalannya apa, dan sebagainya. Siapa perantaranya, siapa maklar kasusnya. Oh, bisa buron 11 tahun begitu lamanya. Ditunggu oleh publik. Sehingga memang penuntasan kasus ini diperlukan secepatnya. Tidak hanya menyangkut masalah keramaian yang terjadi belakangan, yaitu proses bagaimana buat KTP, paspor, dan sebagainya. Tetapi ada rentang waktu panjang di mana itu dipertanyakan. Yang ditugaskan mencari itu nyari beneran atau tidak. Atau apa yang terjadi, foto yang di Kuala Lumpur itu jawabannya kan. Nah itu berarti kan dia pun mungkin tidak bermain sendiri. Tidak seberani itu tentunya. Nah ini masih banyak misteri yang harus diungkap. Untuk tadi mengungkap apa, siapa, dapat apa aja. Nah, apalagi 11 tahun waktu yang panjang, Bu Yenti. Tadi aliran dana ini jadi salah satu kunci untuk mengungkap siapa-siapa saja yang terlibat ya, Bu Yenti? Iya, betul. Yang pertama ya tentu pengacaranya. Karena kan tidak mungkin yang bersangkutan berhubungan langsung dengan pengacaranya dulu. Dan karena ini kasusnya ini adalah buronannya adalah buronan kejaksaan, tentu harus kita cermati dengan kejaksaan dulu gitu. Yang dengan kejaksaan kan konon kata media sudah beberapa kali tuh jaksa perempuan itu ke Malaysia dan sebagainya. Walaupun saya kepengen tanya Pak Beni, kalau menurut saya apa perlu sih Pak dijemput oleh Kabar Eskrim? Karena menurut saya nggak usah dijemput pun kan sudah tahu pasti ini adalah jasanya Kabar Eskrim gitu. Oke, kalau Pak Beni lihatnya gimana? Menjadi pertanyaan masyarakat juga. Tolong dijelaskan kenapa tiap buronan di Indonesia selalu dijemput pejabat. Ini menjadi pertanyaan Pak Beni. Begini Bu, apakah harus dijemput? Dalam konteks kerjasama, kami sendiri mengalami Bu. Ketika kami akan kerjasama dengan Singapura, pertama yang datang Kapolri Bu. Oh iya. Membukakan pintu, selanjutnya kami yang bekerja. Kemudian ketika kita seperti ini, bentuk apresiasi kita kepada negara yang sudah membantu kita adalah kehadiran pejabat. Oh gitu ya. Bayangkan kalau yang menjemput levelnya rendah, sementara di sana yang merespon kita itu diputuskan oleh pucuk pimpinannya. Bisa dikata apresiasi atas lobby yang sudah berlangsung. Iya. Itu sebenarnya sebagai orang Timur, itu wujud dari apresiasi kita kepada pimpinan lembaga di sana. Makanya yang datang bintang 3. Oke, nah tadi bicara soal untuk mengungkap 11 tahun ini Bu Yenti, kan 11 tahun waktu yang panjang untuk mengungkap aliran dana, placementnya gimana, penempatannya gimana, belum lagi sudah pelapisannya, layeringnya, lalu nanti ditempatkan di mana itu. Untuk penelusurannya apa saja yang harus jadi catatan penting? Dan ini berarti kalau kita kan sebetulnya kita tidak bisa menukik kepada kasusnya Joko Chandra berkaitan yang 2 tahun karena sudah inkrah itu kan. Hanya mungkin waktu Joko Chandra itu kan belum ada TPPU-nya, ya kan? Baru korupsinya saja. Nah kalau akan melihat aliran dana harus disangkakan lagi TPPU-nya tidak apa-apa. Karena memang terpaksa dipisahkan walaupun seharusnya bersamaan. Saya kalau dengan Pak Beni, narkotika dan TPPU satu berkas ya Pak Beni ya. Satu paket. Harusnya memang begitu, ya satu paket, itu satu berkas. Ini kan ya terpaksa di split, ini juga akan membuka aliran dana sejak yang bersangkutan itu buron gitu kan. Berkaitan dengan uang hasil korupsi yang pastinya belum dikembalikan kan, yang 500 sekian miliar. 546 M itu. Nah itu kan belum dikembalikan karena belum dieksekusi, ya kan. Jadi belum dieksekusi, belum ada uang pengembalian, belum ada juga dendanya karena yang bersangkutan keburu kabur. Nah ini bisa dilihat. Nah berikutnya
kemudian ada beberapa kali datang dan menimbulkan suatu kejahatan lagi karena ada upaya-upaya lain, antara lain mungkin penyuapan atau mungkin memberikan hadiah kalau pejabat-pejabat tertentu, penegak hukum terutama, mau memfasilitasi yang bersangkutan, antara lain ada surat jalan, rapid test, dan kemudian bagaimana caranya membuat KTP dan lain sebagainya. Ini semua harus dilihat semua. Semua ini apakah semua ini adalah ada biayanya, ada ongkosnya, dan itu sudah beredar. Nah, ini harus dilihat juga. Karena apa? Saya lebih penting adalah membongkar semua mafia hukum yang ada di tubuh penegak hukumnya. Justru itu. Karena apapun Joko Chandra, kalau penegak hukumnya itu kuat, secara integritasnya nggak akan terjadi kalau namanya buronan Joko Chandra atau terdakwa itu pasti akan melakukan suatu upaya-upaya. Tapi yang penting adalah bagaimana penegak hukum Indonesia itu tetap kuat atas iming-iming, nggak mungkin lah ya sampai nggak dapat apa-apa. Nah, ini harus dicari. Nah, bicara soal integritas ini kan jadi kunci integritas dari penegak hukum. Agar ada rasa kapok, jangan ada mafia hukum lagi, apa Pak Beni melihat bahwa ini ya harus dituntaskan sampai pidana? Siapa saja yang terlibat dalam kasus ini? Saya ingin nambahkan apa yang disampaikan oleh Bu Yenti. Tadi Bu Yenti belum menyebut PPATK. Ya, PPATK. Keterlibatan PPATK untuk ikut mengusut ini, karena intelijen keuangan ada di sana, sehingga bisa rekening dari orang-orang ini dibuka dan ditelusuri. Dalam konteks ini memang efek jerah menjadi penting. Jadi kalau ada pepatah mengatakan sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya akan jatuh ke pelimbahan. Ini contoh. Pandai-pandainya Joko Chandra ketika Yang Maha Kuasa menetapkan sudah cukup sampai di sini ya kena. Nah, ini juga tentunya warning buat aparat pejabat yang notabene diberikan amanah. Itu juga sama, boleh lolos di 1, lolos di 2, nanti saatnya Yang Maha Kuasa menetapkan sudah sampai di sini ya akan kena. Nah, ini pembelajaran ini menjadi penting di era transparansi sekarang. Kita tidak bisa sembunyi, jejak digital kita mudah dilacak. Buktinya apa? Foto yang beredar, ya kan? Yang itu menjadi kunci pembuka mengenai adanya kerjasama atau adanya permainan sampai dengan ada oknum jaksa sampai di sana. Itu dari jejak digital yang ada. Ya, nah yang memudahkan untuk menelusuri ini karena ada lintas lembaga institusi di sini, siapa yang jadi leader? Apakah kepolisian atau bagaimana kalau dari Pak Beni? Ini atau KPK bahkan dilibatkan? Tergantung. Saat ini kalau memang fokusnya mau memburu sisa yang ada, maka rencana Menko Polhukam untuk mengaktifkan kembali tim pemburu koruptor itu menurut kami langkah yang tepat. Karena apa? Ada forum koordinasinya di mana di situ terdiri dari instansi terkait. Jadi di bawah Menko Polhukam? Iya, jadi seperti kami dulu perwakilan dari Polri dengan Pak Goris. Ya karena kami backgroundnya NCB Interpol, maka hubungan internasional, koordinasi dengan negara lain ya kita yang jalan. Kemudian ketika dapat informasi kita update, kita kumpul, kita diskusikan. Sehingga dengan koordinasi yang transparan menutup celah buat oknum-oknum yang integritasnya diragukan. Itu nanti ketahuan, ayo kamu nyelonong ke Singapura kan? Dengan mudah kita cek perlintasan imigrasi, tanggal sekian, jam sekian kamu terbang, pulang ini dan sebagainya. Karena buronnya juga melibatkan banyak, merapatkan berbagai institusi, harus dirapatkan juga barisan untuk memburu koruptor. Betul. Pengalaman kami dengan transparansi kita koordinasi sama-sama, saling memaparkan, nanti yang satu mengkoreksi atau mempertanyakan, akhirnya ketika kita akan menyembunyikan sesuatu kelihatan. Dan banyak berhasil ya Bu Yenti kalau kita bicara soal TPPU ini untuk mengungkap siapa-siapa saja yang terlibat ya lewat aliran dana tadi. Iya. Kalau untuk Pak Joko Chandranya itu aliran dana itu kemana saja. Ya. Tapi kalau untuk yang lain-lain tadi yang sudah mulai ada di media kan bahwa harta kekayaannya sekarang sekian. Nah itu nanti bisa dengan proses biasa dulu diperiksa dan sebagainya, kemudian kejaksaan menuntut dan sebagainya, kemudian nanti di sesi terakhir sebelum putusan itu hakim bisa memerintahkan untuk yang bersangkutan pembalikan pembuktian terbalik lah istilahnya. Shifting burden of the proof-nya itu bisa dilaksanakan. Jadi misalnya ada jaksa perempuan segini, kemudian mereka
mengatakan bahwa katanya ke sana kemari adalah biaya sendiri, dari mana uangnya kan? Ya. Kemudian Brigjen itu katanya segini, nah itu nanti bisa, tetapi saya lebih, meskipun pembuktian terbalik, tetapi tetap jaksa membuktikan, tetap mencari polisi, penyidik mencari bukti, dan kemudian kemudian JPU nanti membuktikan, dan kemudian untuk menguatkan ini hakim memerintahkan untuk yang bersangkutan membuktikan juga harta kekayaan yang ditrace tadi, apakah dia bisa membuktikan bahwa uang-uang itu adalah didapatkan dengan hasil yang sah. Nah, itu nggak bisa, itu berarti memang aliran dari situ gitu. Ini penting. Jadi TPPU digunakan baik untuk Joko Chandra maupun untuk orang-orang ini yang terlibat, termasuk juga tadi kemungkinan imigrasinya, karena kan konon beberapa kali keluar masuk Indonesia ya Pak Beni ya. Nah ini kan imigrasi bisa dicek, semua bisa dicek. Ya mudah-mudahan tidak adalah jawaban imigrasi bahwa apalagi CCTV mati kayak dulu tuh nggak ada lah ya. Harusnya lebih mudah ditelusurinya ya Bu ya, kalau sekarang semuanya udah serba online, sudah bisa dilihat. Ya betul, rekamnya. Saya membantu BNN dengan Pak Beni, kami kerjasama sudah sangat lama. Zaman dulu aja sudah, yang sulit aja bisa ya Pak Beni ya. Jadi apalagi sekarang ini sudah sangat mudah, jadi janganlah memberikan penjelasan kepada masyarakat. Ya masyarakat memang tidak tahu, tapi kan kita tahu. Dan saya juga termasuk yang mendukung untuk adanya tim buruh koruptor ini ya. Ini penting karena kita masih punya 39 gitu. Nah, ini baru satu yang selesai. Baru satu, kan ada 40 kurang satu, jadi berarti masih 39 orang gitu kan. Nah nanti ini berarti yang bekerja sama ini adalah ya memang tadi, mohon maaf saya lupa Pak Beni, terima kasih diingatkan PPATK tentu saja, mungkin juga KPK, karena kalau nggak salah polisi kan dimasukkan ke direktur korupsi, berarti kan ada korupsi itu. Jadi bukan sekedar hanya surat palsu, karena pemalsuan surat itu jangan-jangan hanya sebagai suatu caranya untuk membuat cara untuk melakukan tindak pidana lain. Iya betul, tindak pidana korupsi itu pejabat yang menerima hadiah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu yang ada dalam undang-undang korupsi. Ini jauh lebih bagus. Baik, terakhir Pak Beni, jadi sekarang kuncinya adalah integritas dan transparansi untuk membuktikan bahwa ada goodwill untuk menyelesaikan kasus ini. Betul, dan memang kasus ini begitu menjadi ruwet ya, karena apa namanya? Menjadi tambah banyak. Iya banyak. Pernyataan lawyer begini, kenyataan ini dan sebagainya, sehingga publik lebih-lebih kalau yang dipelintir-pelintir tambah ruwet lagi. Nah kita berharap dengan transparansi dalam penyidikan kasus ini, kemudian diupdate, maka publik akan bisa mengikuti, kemudian kepercayaan kepada Polri itu bisa kembali. Itu yang jaksa juga Pak. Ya betul, kepercayaan kepada penegak hukum ya. Betul, kepolisian, kejaksaan, semuanya, siapapun yang terlibat. Kan foto itu kan kelihatan ya dari pengacara kan, itu juga pengacara kan fotonya dengan polisi, dengan jaksa, dengan pengadilan, ini kan sangat menyedihkan gitu kan. Jadi kita akan pantau kasus ini, tentu mata publik memantau, karena integritas dari penegak hukum lah yang dipertaruhkan untuk menyelesaikan kasus ini. Kalau Prof. Mahfud, Menko Polhukam, pelototin itu, jangan sampai ada yang bisa lolos lagi. Terima kasih Pak Beni, terima kasih Bu Yenti telah bergabung di Kompas Petang. Terima kasih Pak Friska, terima kasih Pak Beni. Terima kasih Bu Yenti.